Oke, halo selamat pagi semuanya. Kali ini bertemu dengan saya tidak hanya di suara tapi juga video. Mungkin kenalan sekali lagi. Kalau yang lupa, nama saya Monik. Saya salah satu dosen di Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto. Untuk teman-teman yang dari Unika mungkin sudah kenal, tapi mungkin teman-teman yang masih yang langsungan gitu ya, yang nggak terlalu lama meninggalkan Unika, yang dari S1 langsung S2 mungkin masih kenal saya. Tapi kalau yang mungkin di Unikanya udah lama gitu mungkin belum kenal sama saya. Karena saya baru masuk tahun 2017. Nah, saya kebagian mengajar behavior therapy di sini. Kemarin kita udah belajar soal apa behavior terapinya, analisisnya. Nah, sekarang kita akan ngomongin soal REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Nah, ada gambar bapak-bapak ini di dekat saya, itu namanya Bapak Albert Ellis, dan dia adalah um, pencetus REBT ini. Nah, saya mau klarifikasi sedikit bahwa di beberapa buku dan termasuk di kurikulum kita, REBT itu dimasukkan di golongan behavior therapy gitu. Nah, tetapi kalau menurut saya pribadi dan karena saya juga pernah mempraktekannya, dan menurut beberapa referensi yang cukup baru, itu REBT itu sebenarnya punya akar yang sama dengan CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Kenapa? Nah, nanti coba kita pelajari lagi gitu. Kenapa sih kok REBT ada yang bilang dia masuk behavior therapy, ada yang bilang dia masuk ke CBT atau Cognitive Behavior Therapy gitu. Tapi kalau saya pribadi saya akan bilang REBT ini akarnya mirip sama CBT. Prinsip-prinsipnya mirip karena apa? Yang dia ingin ubah memang perilaku seseorang, tapi dengan mengubah pola pikirnya dia, begitu. Oke, kita mulai dari ngomongin soal basicnya REBT, landasannya REBT itu apa gitu. Nah, jadi basicnya REBT itu bahwa manusia itu paling happy, paling seneng, paling optimal itu ketika mereka itu bisa establish important life goals and purpose. Jadi kayak saya tahu goal sama tujuan hidup saya itu apa, maksud hidup saya itu apa. Dan secara aktif saya itu mencoba untuk meraih dan terikat dengan goal-goal ini gitu. Jadi itu landasannya REBT bahwa seseorang kalau misalnya dia uh, dapat mempunyai tujuan hidupnya yang penting itu apa dan berusaha untuk menggapai dan juga terikat atau terdukung dengan tujuan-tujuan itu, maka dia akan mempunyai kondisi yang paling happy atau paling optimal. Nah, di REBT karena judulnya aja Rational Emotive Behavior Therapy, maka kita akan ngomongin soal rasional seseorang gitu. Jadi apa sih yang disebut rasional dan apa sih yang disebut irasional? Nah, menurut Alice di REBT, rasional itu masih terkait sama tujuan tadi. Jadi hal yang rasional itu hal yang membantu individu untuk mencapai tujuan dasar dan maknanya. Sedangkan hal yang irasional adalah hal yang mencegah individu untuk mencapai tujuan dasar dan maknanya. Jadi kita ngomongin soal rasional dan irasional dalam REBT, kita harus ingat, kita harus tahu orang ini punya tujuan apa. Lalu ketika dia punya tujuan itu, ini rasional atau tidak rasional gitu. Jadi untuk menentukan sesuatu itu dibilang rasional atau tidak irasional, kita harus tahu tujuan hidup seseorang, tujuan atau setidaknya tujuan pendek, misalnya dalam konseling tujuannya dia apa. Ketika dia melakukan hal yang membantu untuk tujuan itu, maka itu namanya rasional. Tapi ketika dia malah melakukan hal yang menjauhkan dia dari tujuan dia, itu namanya irasional gitu. Misalnya saya pengen jadi ranking 1. Misalnya saya anak SD gitu ya, terus atau SD atau SMA lah katakanlah gitu. Terus saya pengen ranking 1 di sekolah gitu. Itu tujuan atau purpose saya. Tapi hal yang saya lakukan adalah tiap hari main game, pergi, nggak pernah belajar, di sekolah juga nggak dengerin, padahal kemampuan saya juga pas-pasan. Nah, itu namanya hal yang irasional gitu. Jadi kita harus lihat hal itu rasional atau irasional itu berdasarkan tujuannya dia apa gitu.
Nah, ngomongin lebih jelas soal rasional itu, sebenarnya rasional itu adalah evaluasi kognisi mengenai hal-hal yang signifikan dalam hidup seseorang. Jadi sesuatu yang signifikan, yang bermakna dalam hidup kita, yang secara alami dapat dia pilih. Bentuknya bisa berupa keinginan, pilihan, harapan, kesuksesan, kesukaan dan ketidaksukaan. Jadi keinginannya dia, pilihannya dia, harapannya dia, kesukaan dan ketidaksukaannya itu. Dan individu dapat mengalami hal positif dan mengekspresikan rasa senang. Di sisi lain, ia juga bisa merasakan emosi negatif dan merasa tidak tenang. Jadi, sesuatu yang rasional itu adalah sesuatu yang mendukung kita untuk mencapai tujuan dan itu bisa berupa pilihan kita. Misalnya, aku pengen jadi psikolog gitu. Terus apa namanya pilihannya adalah mengambil jurusan fakultas psikologi. Nah, itu kan sesuatu yang rasional. Nah, tapi ada catatan di sini bahwa ketika dia mengalami hal positif, dia akan mengekspresikan rasa senang. Nah, waktu kita berlaku rasional, kita juga mungkin merasakan hal-hal yang negatif. Misalnya kalian pengen jadi psikolog, terus mungkin itu udah cita-cita dari SMA, lalu bayangannya adalah ketika masuk psikologi bisa membantu orang, mengobati orang, terus mungkin pelajarannya terkait konseling, psikoedukasi gitu. Tapi kemudian pas masuk psikologi, kok ada statistika, kok ada biopsikologi, kok ada mata kuliah yang tidak menyenangkan bagi dia, tidak sesuai bayangan dia. Nah, ketika orang berpikir rasional, dia juga akan tetap merasakan emosi negatif itu. Waduh, berat nih kuliahnya. Waduh, nggak enak nih, takut nih dosennya killer gitu. Dan hal tersebut tapi tetap dirasa rasional karena apa? Karena manusia itu bersikap fleksibel. Jadi kalau kamu punya impian dan kamu punya tujuan, lalu kamu tidak fleksibel dengan halangan-halangan yang mungkin ada, maka kamu bersikap tidak rasional. Tapi orang yang rasional dia fleksibel gitu. Ketika dia merasakan emosi negatif, oke, berarti ini tantangan nih, tantangan aku untuk jadi psikolog gitu. Tapi itu tidak menghalangi dan itu tidak stopping si orang ini untuk mencapai tujuannya. Terus karena misalnya dia, aduh, aku kan maunya jadi psikolog, kenapa aku harus belajar statistik gitu misalnya. Terus dia berhenti. Nah, itu berarti tidak rasional. Tapi ketika dia uh, tahu ada mata kuliah statistik, terus aduh aku sedih nih, aku takut nih dosennya killer atau kenapa, terus oh ya sudahlah, nggak apa-apa, aku kerjain meskipun nanti nilainya cuma dapet B atau C, yang penting aku bisa melalui ini dan toh masih bisa punya nilai yang bagus di mata kuliah yang lain. Nah, itu namanya sikap yang rasional. Nah, lalu kalau tadi rasional seperti itu, yang irasional tuh yang kayak apa sih? Nah, di sini tertulis bahwa kepercayaan atau pikiran yang irasional itu adalah sesuatu yang dikatakan absolut atau dogmatik. Jadi, teman-teman, ketika kita punya keharusan, harus, itu menurut Alice, kata harus itu bisa menghancurkanmu. Loh, kok bisa? Contohnya gini, misalnya uh, di luar masa pandemi COVID ya, ketika kita masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Terus kamu mau makan siang, terus aku mau makan siang, tapi aku nggak selera nih kalau makan siangnya sembarangan gitu. Aku harus makan siang gado-gado, tapi gado-gadonya yang ada di restoran A gitu. Misalnya katakanlah kamu seperti itu. Dan itu kamu harus makan siang di situ. Ketika kamu mau ke sana, ternyata jalannya macet. Wah, lewat kemana kemari gitu. Rasanya kamu susah melewatinya. Terus ketika kamu sudah sampai sana, restonya tutup. Nah, terus tiba-tiba jadi hilang selera gitu, jadi nggak pengen makan. Terus aduh, udah deh nggak usah makan, nggak jadi makan. Padahal apa? Padahal tujuannya itu hanya untuk makan siang. Padahal tujuannya hanya untuk biar kamu nggak lapar, terus nanti bisa kuliah lagi atau kerja lagi dengan baik-baik saja. Jadi tujuan utamamu itu kan sebenarnya untuk makan siang. Tapi ketika kita sudah input di sini bahwa harus gitu, harus makannya gado-gado A di resto B gitu ya. Maka kita jadi tidak bisa fleksibel menghadapi kenyataan bahwa gimana kalau si gado-gado itu nggak jualan gitu misalnya. Itu jadi susah. Nah, di sini dituliskan bahwa absolut atau dogmatik itu sesuatu yang bersifat harus, pokoknya, mestinya, nggak bisa kalau nggak gitu kan. Nah, ini
anak muda zaman sekarang nih kan sering nih kalau misalnya, aduh aku nggak bisa kalau nggak sama dia gitu kan. Terus tiba-tiba putus, besoknya dapat lagi gitu kan. Nah itu sesuatu yang irasional gitu loh. Maksudnya oke lah misalnya Anda pacaran dengan seseorang, lalu terus menemui konflik, lalu lagi sayang-sayangnya gitu, terus diputus gitu kan. Terus saat itu kita berkata irasional bahwa aku tidak bisa hidup tanpa dia. Halo gitu loh, maksudnya ya mungkin akan lebih berat. Nah ini kalau yang rasional dia akan bilang oke akan lebih berat, akan lebih susah karena nggak ada yang ngingetin makan, nggak ada yang bangunin di pagi hari gitu. Iya akan lebih susah gitu, tapi masih bisa dilalui. Nah itu bedanya irasional dan rasional. Tapi kalau pokoknya kalau irasional tuh serba tidak punya opsi yang lain. Nah itu hati-hati. Jadi ketika seseorang itu sudah bilang aku harus begini, aku harus begitu, itu artinya itu sudah salah satu kunci kunci pikiran irasional gitu. Nah kalau di apa tadi rasional tadi emosi negatif itu ya nggak apa-apa ya itu sesuatu yang harus aku hadapi gitu kan, itu tekanan tapi stresor kan juga penting untuk hidup kita gitu, kita nggak ada stresor kita nggak naik tingkat. Nah kalau di orang yang punya pemikiran yang irasional, negative emotion itu adalah sesuatu yang akan menghalangi dia untuk mencapai tujuan. Jadi dia akan bermusuhan dengan sesuatu yang atau hal-hal atau orang-orang yang menimbulkan emosi negatif bagi dia gitu. Karena dia tidak bisa beradaptasi dengan negative emotion itu gitu. Karena ketika kita bilang kita harus, maka ketika keharusan itu ternyata tidak dipenuhi, ketika itu dipatahkan, maka rasa kecewanya akan luar biasa. Dan ketika kecewa itu kalau orang Jawa ngomongnya kagol ya, kagol. Uh, jadi mutung, jadi nggak pengen lagi gitu. Nah, itu pemikiran yang irasional. Pemikiran yang merasa bahwa sesuatu yang menghalangi dia dan emosi negatif yang dia lakukan, dia rasakan itu akan menghalangi tujuan dia. Padahal emosi negatif itu perlu, wajar emosi negatif itu dirasakan. Tetapi untuk membantumu naik tingkat gitu ya, untuk membantu belajar sesuatu, bukan sebagai penghalang. Nah, dari dua tadi, apa keyakinan rasional dan keyakinan irasional, maka akan berdampak pada perilaku si orang ini gitu. Nah, ternyata ketika pikiran kita rasional atau healthy beliefs gitu, maka kita akan punya apa namanya perilaku yang berfungsi seutuhnya atau functional behaviors. Jadi pikiran-pikiran yang rasional akan membantumu untuk mempunyai keberfungsian yang sepenuhnya dan berperilaku sesuai dengan uh, apa namanya tujuanmu gitu. Tapi ketika pikiranmu irasional atau unhealthy behavior, unhealthy beliefs, maka akan mengarah pada uh, perilaku yang disfungsional. Artinya keberfungsianmu itu jadi berkurang juga. Nah, itu akarnya. Jadi belief itu akan memberikan dampak ke behavior. Di REBT, maka kita harus melihat apakah seseorang sudah punya healthy atau rational belief ini atau belum. Kalau belum, dan kebanyakan klien psikologi memang apa namanya beliefnya itu yang irasional. Nah, ini yang harus kita bantu untuk mengarahkan ke belief-belief yang rasional. Nah, di REBT dipercaya ada dua hal yang mengganggu seseorang atau dua hal yang terkait dengan irrational belief seseorang. Namanya adalah ego disturbance sama discomfort disturbance. Apa itu ego disturbance? Ego disturbance adalah pikiran-pikiran irasional yang dipegang seseorang ya dan itu mengganggu dia. Tapi pikiran irasional ini adalah pikiran irasional yang terkait dengan dirinya sendiri. Jadi terkait keakuan gitu ya, terkait si diri si orang ini gitu. Sedangkan yang satunya discomfort disturbance itu adalah suatu pikiran irasional tentang uh, kondisi dan kenyamanan fisik atau emosional yang dia punya. Jadi ada kata harus itu terkait dengan kenyamanan fisik atau terkait dengan kenyamanan emosional yang dia rasakan. Nah, prosesnya seseorang punya ego disturbance itu adalah yang pertama dia itu ada proses di mana dia memberi dirinya itu
uh, label-label yang negatif gitu, dan rating-rating yang negatif tentang dirinya. Misalnya kayak, aku nggak bisa ngitung, jadi dia ngerasa dia apa namanya tidak pintar dalam berhitung. Lalu kemudian dia berlanjut menjadi mendevilkan gitu, menjelekkan sampai ke seperti devil gitu ya, dirinya sendiri gitu. Atau melihat diri sendiri adalah seorang yang bad, yang jelek, atau bahkan bukan hanya buruk tapi juga tidak berharga gitu. Jadi misalnya tadi aku nggak bisa ngitung gitu. Lalu ada mata kuliah uh, statistika ketika kita ingin jadi sarjana psikologi. Lalu kita jadi mulai merasa, pertama merating diri kita nggak bisa berhitung, yang kedua lalu ngomong, wah aku nih nggak nggak seberapa nih dibandingin teman-temanku gitu, mereka semua lebih baik dari aku mah apa tuh gitu ya, aku bukan siapa-siapa dan aku nggak layak jadi sarjana psikologi, aku nggak akan bisa jadi psikolog nantinya, seperti itu. Nah, si kondisi ini adalah lawan dari unconditional self acceptance gitu. Jadi uh, seseorang seharusnya punya penerimaan diri yang unconditional gitu. Penerimaan tidak bersyarat terhadap diri sendiri, bahwa oke, saya mungkin tidak bisa statistik tapi sebenarnya saya cuma nggak bisa ngitung di bagian ini saja gitu. Tapi di beberapa bagian lain tuh saya ya masih bisa lah. Nah, kalau dia punya pikiran kayak gitu, maka tidak terjadi ego disturbance. Tapi kalau ego disturbance karena hal sedikit, maka dia kemudian memberi rating buruk pada dirinya, lalu punya penghargaan diri yang lebih buruk. Jadi seharusnya kita punya penerimaan tidak bersyarat pada diri sendiri, menjadi kondisi itu tidak ada. Lalu disturbance yang kedua itu adalah discomfort disturbance, atau nama lainnya adalah low frustration tolerance gitu. Dari namanya aja kita bisa menebak ya, ini adalah kondisi di mana seseorang itu toleransinya terhadap frustasi itu sedikit. Jadi dia nggak bisa frustasi dikit gitu. Nah, keadaan low frustration tolerance ini atau LFT ini ditandai dengan seseorang yang membuat tuntutan. Aku bisa belajar, tapi aku harus belajarnya di coffee shop. Dan coffee shopnya itu bukan yang abal-abal gitu ya, bukan yang kaleng-kaleng, tapi harus yang mana kayak harus di Starbucks misalnya kayak gitu. Kalau nggak Starbucks nggak bisa, misalnya kayak gitu. Tapi ada kondisi di mana itu tidak tercapai, lagi bokek misalnya. Nah, terus ketika seperti itu, karena dia sudah punya standar comfortnya sendiri, comfortku belajar harus di Starbucks misalnya kayak gitu, maka dia akan punya perasaan bahwa itu kondisi yang awful, yang buruk, yang tidak menyenangkan, dan dia akan bilang I can't stand it is gitu. Aku nggak tahan kalau kayak gini gitu. Aku nggak tahan dan aku nggak bisa kalau kayak gini. Nah, itu hal yang membahayakan dari low frustration tolerance, karena itu bikin kita jadi ngerasa aku harus seperti ini, aku harus punya tingkat kenyamanan kayak gini, atau aku harus mencapai sesuatu yang menyenangkan dulu baru aku bisa mengerjakan yang lain. Nah, itu prasyarat yang bikin seseorang jadinya tidak bisa mencapai keinginannya, dan karena itu menghalangi kita mencapai keinginan, itu namanya irrational belief. Di sisi lain, manusia yang sehat itu seharusnya punya unconditional self acceptance. Jadi dia selalu menerima kondisi dirinya meskipun dia punya kekurangan, dia punya hal-hal yang tidak dicapai, atau dia tidak memenuhi standar tinggi yang diinginkan oleh orang lain gitu. Tapi dia tetap menerima kondisinya. Oke, aku mungkin nggak setinggi orang lain, aku pendek gitu, atau aku nggak sepintar orang lain, tapi aku tetap menerima kondisiku. Nah, penerimaan ini akan membuat kita lebih bekerja, lebih berfungsi secara optimal. Lalu manusia yang sehat juga punya level yang tinggi terhadap frustasi. Karena apa? Karena tadi stres, frustasi itu wajar dan perlu dialami oleh setiap orang gitu. Kalau kita nggak stres, kalau kita nggak frustasi, maka kita tidak akan belajar sesuatu, dan kita tidak akan naik tingkat menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Semua kondisi yang membuatmu menjadi berbeda dan lebih baik biasanya akan menimbulkan stres terlebih dahulu gitu. Nah, kalau manusia yang sehat ketika dia merasakan stres atau frustasi, dia punya level yang tinggi untuk menoleransi itu dan tetap berfungsi gitu. Jadi
Misalnya kayak yang tadi lagi sayang-sayangnya sama pacar ditinggal gitu. Terus habis itu nggak mau masuk kuliah 2 minggu, misalnya kayak gitu. Nah itu berarti rasa apa namanya level penerimaannya terhadap frustasi itu rendah. Tapi kalau misalnya level frustasinya level penerimaan terhadap frustasinya tinggi, maka meskipun kemarin sore diputusin pacar gitu sampai nangis-nangis gitu ya, tapi besok paginya masih tetap bisa masuk kuliah dan masih bisa mengerjakan. Dia nanti habis itulah curhat sama temennya boleh gitu ya, keinget nggak apa-apa, tapi tidak sampai menjatuhkan karena dia tidak langsung goyah dengan stresor atau frustasi yang uh, gede atau yang parah dari lingkungan sekitar. Nah, dalam REBT, ketika seorang psikolog ingin melakukan terapi, maka dia harus bisa melakukan asesmen, seperti melakukan analisis fungsional pada terapi behavior. Nah, kalau terapi behavior punya ABC, ternyata REBT juga punya ABC-nya sendiri, tapi ABC-nya agak berbeda. A-nya mirip sih, A-nya activating events gitu. Jadi events yang mengaktifasi dan itu bisa saat ini bisa memori. Maksudnya apa? Bisa saat ini tuh bisa ketika apa kondisi-kondisi yang mengaktifasi itu bisa kondisi yang muncul tiba-tiba. Misalnya lagi di jalan terus melihat sesuatu yang mengingatkanmu pada kondisi kondisi yang membuat gangguan gitu. Tapi bisa juga memori, artinya kondisi itu tidak harus muncul, tapi bisa merupakan memori. Kadang kan ada kalanya seseorang keinget sesuatu gitu ya, keinget. Nah, keinget itu ternyata nanti bisa memunculkan konsekuensi sendiri. Jadi bisa saat ini atau bisa juga memori. Lalu B-nya adalah bukan behavior tapi belief. Jadi irrational belief. Ketika seseorang itu sudah mengalami permasalahan psikologis, maka kemungkinan dia punya yang namanya irrational belief. Dan irrational belief ini adalah penyebab sebenarnya kenapa dia punya keluhan-keluhan itu. Gitu. Dan C itu konsekuensinya yang seringkali muncul pada apa namanya manifestasinya adalah emotional disturbance. Jadi munculnya adalah rasa-rasa gelisah, marah, takut yang itu mengganggu dia gitu. Bukan marah takut yang wajar yang bisa diatasi, tapi sampai mengganggu. Kenapa sih kalau saya lihat teman saya si X itu, saya kayaknya kesel banget lihat dia gitu. Dan terus akhirnya jadi panik mungkin, saking keselnya terus malah jadi nggak bisa menguasai diri, malah jadi panik gitu, malah mengalami serangan panik. Nah gitu. Ternyata nanti di runut ada irrational belief terkait si temannya itu gitu. Jadi uh, prosesnya mirip dengan ABC, bahwa ada hal yang mendahului, kemudian ada konsekuensi, tapi di tengah-tengahnya ada sesuatu yang mendasari. Dan dalam REBT yang mendasari atau B-nya itu pasti adalah irrational belief atau pemikiran-pemikiran irrational. Nah, pemikiran irrational ini ada beberapa tingkatan. Jadi, seorang psikolog diajak atau diminta, dituntut untuk dapat mencari tahu irrational belief-nya seseorang itu, si klien itu di tahap apa. Nah, pikiran irasional yang levelnya paling tinggi itu adalah pikiran absolutistik dan dogmatis yang mengatakan bahwa harus, harus, harus. Jadi, kadang-kadang seseorang datang dengan suatu keluhan yang mungkin kita tidak bisa menangkap dia harus-harusnya itu apa gitu. Jadi, misalnya orang datang dengan depresi gitu kan. Uh, apa namanya dia tidak punya motivasi untuk kuliah, tidak punya motivasi untuk berinteraksi dengan teman-temannya, nggak tahu nih rasanya begini, nggak tahu nih rasanya begitu. Nah, kalau psikolog berhasil menggali, mewawancara, sampai menemukan harusnya ini apa, maka itu benar-benar akarnya irrational belief, tingkatan paling awalnya gitu. Ternyata si orang dengan depresi ini sedang kecewa dengan performanya dia selama ini di perkuliahan karena dia ngerasa dia harus jadi ranking 1, artinya IPK-nya harus paling tinggi. Terus ketika dosen menjelaskan harus dia yang paling bisa menjawab, presentasinya dia harus paling bagus. Nah, kalau kita sudah menemukan keharusan yang dia alami ini, maka itu berarti kita sudah menemukan tingkatan pertama irrational belief-nya.
Tapi pun kalau kita tidak sampai menemukan apa yang harus, nah maka kita bisa mencari tingkatan yang lebih di bawahnya, yaitu yang kedua atau yang ketiga. Irrational belief tingkat yang kedua ini apa namanya, agak-agak bisa disalah baca gitu. Masturbatory thinking. Nah, masturbatory thinking ini punya tiga bentuk. Sebenarnya sudah saya sebutkan tadi di awal. Itu yang pertama, ovulizing. Jadi kayak dia membesarkan atau merasa 100% suatu kejadian itu pasti bikin kegagalan, keburukan, kehancuran, dan lain sebagainya gitu. Jadi misalnya hanya ngomongin soal apa namanya, statistik gitu ya, terus dia salah di, ya nilainya salah sedikit di pertemuan pertama, lalu kemudian dia merasa ini aku membuat kegagalan, aku membuat keburukan dan kehancuran gitu. Lalu yang kedua adalah I can stand it, it is. Tadi kita sudah jelaskan bahwa kamu, seseorang itu harus bahagia jika ada kondisi tertentu. Kalau dia nggak ada itu, dia nggak bisa bahagia. Nah, itu salah satu dari masturbatory thinking. Dan yang ketiga adalah damnation. Jadi jelek-jelekin diri sendiri. Aku nggak bisa, aku nggak becus. Dan bahkan melabel diri sebagai subhuman. Jadi kayak aku manusia yang nggak beres gitu. Jadi merendahkan level diri kita sendiri. Lalu irrational belief yang tingkat yang ketiga. Jadi di bawahnya lagi yang lebih mudah ditemukan dalam sesi konseling itu yang pertama, all or none thinking. Jadi seseorang berpikir kalau nggak itu ya nggak usah aja sama sekali gitu. Jadi uh, tidak tidak bisa berpikir fleksibel di tengah-tengah gitu. Seperti apa namanya, semuanya tuh serba hitam dan putih. Lalu ada jumping to conclusion. Jadi berdasarkan satu dua fakta aja dia udah terus mempunyai konklusi atau menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Nah, itu jumping to conclusion. Terus ada juga fortune telling. Jadi sering ngerasa kayak, kalau orangnya kayak gini pasti nanti kedepannya bakal kayak gini deh gitu. Jadi meramalkan sesuatu hanya karena dari satu kejadian yang dia tahu. Itu fortune telling. Lalu focusing on the negative. Jadi misalnya orang dengan depresi, dia punya banyak pengalaman dalam hidup, tapi yang dia ceritakan, yang dia apa namanya, bahas terus itu yang negatif saja gitu. Dia tidak membahas sesuatu yang positif karena dia berfokus pada hal yang negatif. Terus disqualifying the positive. Nah, ini temennya gitu. Jadi ketika misalnya dikasih tahu bahwa ada hal positif nih tentang ini, nah terus dia mendiskualifikasi itu. Misalnya dia dipuji nih, oh kamu bagus ya, terus dia mikirnya wah orang ini pasti ada maunya nih. Nah, itu disqualifying the positive. Lalu allness or neverness gitu. Jadi ketika misalnya mengerjakan sesuatu gitu, ya kalau nanggung nggak usah deh, mending nggak usah sekalian. Jadi ketika ada halangan, dia mending mending nggak usah sama sekali daripada menghadapi suatu halangan. Lalu minimization, jadi mengecilkan suatu hal gitu, mengecilkan hal yang sudah dia buat. Misalnya dia punya karya-karya yang bagus, tapi kemudian dia meminimaliskan itu dengan merasa itu tidak bagus. Atau terus ada juga emotional reasoning. Jadi ketika dia punya sesuatu hal yang sudah pernah terjadi sebelumnya atau suatu kondisi, dia akan mencari pembenaran-pembenaran berdasarkan dari emosi yang dia miliki. Lalu ada labeling dan overgeneralisasi. Labeling itu ketika banyak nih terjadi, misalnya orang tua ke anak gitu, terus melabel, anak ini lambat nih, anak ini nggak becus nih. Nah, itu kan label. Padahal kan hanya satu dua perilaku anak saja yang bermasalah, tapi terus di labelnya terlalu banyak. Atau overgeneralisasi gitu, bahwa uh, dia satu anaknya seperti itu, dia akan menggeneralisasi bahwa semua anak-anak itu seperti itu overgeneralisasi. Lalu personalizing, jadi misalnya ada dosen ngomong soal kasus gitu, terus kalian mempersonalisasi, wah kayaknya ini nyindir aku nih. Nah, itu namanya personalizing gitu. Terus ponism itu kayak entah dia yang mengarang-arang suatu apa namanya fakta, atau dia merasa orang lain tidak memberikan fakta yang sebenarnya.
Nah, yang terakhir adalah perfectionism atau keinginan untuk mencapai sesuatu yang sesempurna mungkin. Itu perfectionism. Nah, ini ketika kalian tidak bisa menemukan harus-harusnya, irrational belief yang harus-harusnya, atau awful-lizing, I can stand this, sama damnation, yang irrational belief yang tingkat ketiga ini akan lebih banyak dan lebih mudah untuk ditemui pada sesi konseling. Jadi seandainya yang ketemu adalah irrational belief yang tingkat ketiga, nggak apa-apa, tetap masih bisa dilakukan terapi. Tapi memang akan lebih efektif jika bisa menemukan yang level kedua atau bahkan yang tingkat pertama gitu, yang tahu harus-harusnya dia itu apa sih gitu. Nah, ini sedikit tambahan. Kalau misalnya tadi kita udah belajar ABC untuk mengetahui apa asesmen terhadap kasusnya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman belajar intervensinya, itu akan melebar pada yang namanya ABCDE. ABCDE-nya REBT. A-nya sudah tahu activating events, lalu kita tahu irrational belief-nya, lalu kita tahu konsekuensinya. Nah, setelah ketemu tiga itu, maka kan sudah ketemu nih belief-nya si klien ini apa. Lalu ada yang namanya D atau disputing. Disputing itu adalah suatu proses di mana klien akan ditanya oleh psikolog, apakah pemikiranmu, misalnya dia sudah punya pemikiran irrational belief, saya harus selalu menjuarai atau apa namanya, jadi yang nomor satu di semua uh, pelajaran atau mata kuliah yang saya ikuti gitu. Nah, terus ketika sudah ketemu B-nya itu, maka dicari D-nya, disputing-nya. Disputing adalah mempertanyakan. Mempertanyakan apakah itu suatu hal yang masuk akal, atau apakah itu hal yang berguna buatmu gitu, pemikiran itu gitu. Jadi ditanya-tanya-tanya terus gitu sampai dia memahami bahwa oh ya, ya mungkin bisa saja aku uh, apa jadi rank satu, tapi mungkin tidak di semua, atau mungkin memang performaku bagus gitu, tapi terus-terusan memikirkan soal itu ternyata juga tidak memberikan hal yang berguna buatku gitu. Nah, itu disputing. Nah, setelah proses disputing nanti ada E-nya, effective new emotion, behavior, or philosophy gitu. Jadi ketika sudah ditanya dan akhirnya dia dapat insight, dia akan mendapatkan uh, effective new emotion atau behavior atau filosofi, dan ditanya setelah sudah ada perubahan pikiranmu itu apa yang kamu rasakan gitu, atau ternyata ketika misalnya seseorang emosinya berubah, nanti perilakunya pun juga akan berubah. Nah, ini yang bisa dicatatkan di REBT. Nah, itu tadi yang sudah selesai kita bahas soal REBT, dan ada banyak apa ya, teori baru yang mungkin kalian pelajari hari ini. Nah, setelah video ini silakan teman-teman balik ke cyber. Ada beberapa quiz yang saya berikan buat teman-teman, dan ini bukan untuk penilaian tapi untuk evaluasi diri teman-teman gitu, untuk teman-teman ngecek sudah paham bener teorinya atau belum gitu. Nah, nanti kalau mau tanya ke saya, nanti bisa tanya lewat live chat yang di cyber begitu. Nah, untuk buku referensi ada di sebelah sini. Ada buku-buku referensi yang bisa kalian baca. Yang satu karangannya Elis langsung, atau kalau nggak punya, kalian bisa uh, apa namanya, buka bukunya Korsini, The Current Psychotherapist. Itu semua psikoterapi pendekatan apapun kalian bisa baca di situ. Begitu. Terima kasih, sampai ketemu lagi.